Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa dan para peruqyah dimanapun antum berada, senantiasa kita berdoa agar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih ruqyah kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang air ruqyah atau air yang dibacakan ayat-ayat Quran atau air yang dibacakan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian eh, kita jangan mudah menerima ya adanya air-air yang kemudian diberikan oleh seseorang kepada kita tanpa mengetahui asal usul air tersebut dari mana. Sebab banyak di tengah-tengah masyarakat ya praktek-praktek pengobatan dengan air tetapi dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ya, misalnya air-air yang dibacakan dengan mantra-mantra, dengan suara yang berbisik-bisik yang kita tidak tahu apa isi dari yang dibacakan tersebut, ya. Walaupun terkadang penampilan dari orang yang membacakan itu terlihat islami, ya, dengan aksesoris atau perangkat yang biasanya dipakai oleh para ustadz atau kiai. Tetapi kita tidak mendengar ya apa yang dia baca. Maka di sini kita lebih baik ya tidak menggunakan air tersebut untuk tujuan apapun. Nah, jadi masalah pengobatan melalui air ini tidak hanya dilakukan oleh para praktisi ruqyah. Para dukun juga menggunakan air, ya. Paranormal, ya, orang-orang pintar juga mereka menggunakan air, ya. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita terkecoh ya dengan penampilan ya tanpa mengetahui apa yang dibacakan oleh orang tersebut. Nah, terkadang awalnya jelas ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau dengan membacakan surah Al-Fatihah yang umumnya diketahui oleh banyak orang. Tapi setelah itu dia berbisik-bisik ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ada juga pengobatan dengan air ruqyah ini dengan mengataskan ruqyah, tapi kemudian dituliskan di kertas, kemudian direndam di dalam air. Nah, tetapi tulisan itu juga tidak jelas ya ayat Quran atau bukan, atau bercampur dengan tulisan-tulisan kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Nah, ini juga bisa mendatangkan ya bahaya. Awalnya tidak ada gangguan jin, tapi setelah diminumkan air tersebut bisa saja gangguan itu datang. Jadi oleh karena itu jangan kita jangan kita merasa bahwa kalau sudah dibacakan bismillah di awal lalu kemudian berbisik-bisik di setelah itu lalu kita menganggap itu adalah bagian dari ruqyah yang syar'i, belum tentu. Nah, ruqyah yang syar'i ya, cara meruqyah air yang syar'i itu yaitu yang perlu kita pahami ya. Kalau seandainya kita melihat orang meruqyah air, ya, yang pertama prosesnya adalah sediakan air ya di dalam bejana. Ya, bejana ini artinya piring ke gelas, botol, ya, mangkuk dan sebagainya. Ya, itu disebut bejana. Jadi diambil air dalam bejana. Ya, kemudian bacakanlah ayat-ayat ruqyah ya ke air tersebut. Ya, dengan keadaan terbuka. Ya. Bukan dalam keadaan tertutup, karena tujuan kita membacakan
ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah adalah ingin menyampaikan ya keberkahan yang kita baca kepada air tersebut. Nah, kemudian setelah dibacakan beberapa ayat ruqyah ya dengan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian tiupkan ke dalam bejana tersebut ya, boleh dengan bilangan ganjil ya, 3 atau berapapun ya, dengan keyakinan bahwa kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya keberkahan ya, efek dari apa yang kita baca ke dalam air tersebut. Nah, sebaiknya membacakan ayat-ayat itu adalah dengan bersuara yang dapat didengarkan oleh pasien atau keluarganya atau orang yang meminta untuk diruqyahkan air tersebut. Jadi bukan dengan berbisik atau qomat kamit seperti yang dilakukan oleh para dukun dan sejenisnya ya. Nah, kemudian air yang telah dibacakan boleh diminumkan. Kemudian boleh juga dimandikan jika memang untuk dimandikan. Ya, atau disemprotkan ke rumah kalau dalam proses ruqyah rumah atau ke kendaraan dan sebagainya. Nah, jadi itulah proses yang sangat simpel ya, membacakan ruqyah ke dalam air. Jadi tidak dengan cara-cara yang aneh-aneh. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu ya. Kadang ada seseorang datang kepada seorang yang dikatakan tabibkah atau ustadzkah, kiaikah. Lalu dia masuk ke kamar, qomat kamit, tidak terdengar suara apapun. Lalu kemudian dia bawa air itu ke luar dan diberikan kepada pasien. Nah, jadi dalam hal ini ya, dalam hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib ini, kita mesti berhati-hati ya untuk melakukan sesuatu. Kita khawatir bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru sebaliknya keburukan yang kita peroleh. Ikhwati fillah rahimakumullah, itulah beberapa hal yang perlu kita waspadai dalam proses pembacaan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air yang kita masukkan di botol atau di bejana. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal yang syubhat sehingga membuat ya hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Demikian secara singkat sebagai tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.